Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita membayangkan ketika kita mengalami kondisi sakit, lalu dokter memvonis kita bahwa kita hanya bisa bertahan hidup dalam jangka waktu 2 bulan? Apa kira-kira yang kita lakukan? Apakah kita menghabiskan waktu kita untuk meratapi nasib kita? Atau apakah kita menghabiskan hal-hal yang mungkin bisa mengalihkan pikiran kita untuk memikirkan bahwa jatah hidup kita hanya tinggal 2 bulan? Atau apakah kita menghabiskan waktu sekedar bercanda? Tentu tidak. Bisa jadi kita akan fokus memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, ya, memperbanyak minta maaf ke seluruh penjuru dunia melalui medsos yang kita miliki. Atau bisa jadi kita membuat banyak hal yang kita yakini bahwa itu akan menjadi bekal kita ketika kita sudah meninggal. Maka wajarlah, ya, kita lakukan itu karena itu adalah merupakan bulan-bulan terakhir dalam hidup kita, ya, sesuai dengan vonis dokter tadi. Maka wajar jika baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, apabila kamu berdiri dalam sholatmu, maka sholatlah seperti sholatnya perpisahan. Kenapa, ya, Rasulullah mengingatkan kita di dalam hadis ini? Karena sholat perpisahan adalah sholat terakhir, ya, sholat yang akan dikerjakan dengan bacaan terbaik, ya, gerakan terbaik, kemudian kehusyukan terbaik. Ya, wajar itu kita lakukan karena kita merasa bahwa itu adalah hal sholat terakhir yang bisa kita lakukan. Lalu bagaimana jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita? Jadi tema kita pada kesempatan ini adalah jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita membayangkan bahwa ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita, ya? Karena kita tidak pernah tahu bahwa tahun depan Ramadan datang dan kita masih bisa hidup. Bagaimana kalau Ramadan ini adalah tahun, ya, terakhir, dan bisa jadi tahun depan Allah sudah memanggil kita? Apa yang sudah kita siapkan jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat di sekeliling kita, ya, yang mereka tahun lalu masih bersama dalam menyambut dan mengisi bulan Ramadan, kini tidak semua bersama kita lagi, ya. Satu persatu telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada yang baru saja masih berdiri dengan kita, masih sehat, namun Allah telah menetapkan takdir yang lain. Jadi bagaimana dengan diri kita? Sudah siapkah kita jika tidak ada lagi kesempatan setelah Ramadan ini? Sudah siapkah ketika masa tidak lagi kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tak putus pada sebatas umur. Namun di bulan suci Ramadan ini merupakan fasilitas yang Allah berikan spesial kepada kita di antara 12 bulan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini Allah memberikan banyak keistimewaan, ya. Di antara keistimewaannya adalah adanya Lailatul Qadar, ya, di mana Lailatul Qadar ini
ketika kita mengerjakan ibadah, ya, maka ini adalah seperti kita beribadah 1000 bulan namanya, ya, lebih besar dari 1000 bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita pergunakan Ramadan kali ini dengan sebaik-baik, ya, sebaik-baiknya. Ada 3 strategi, ya, ada 3 tips yang bisa kita jalankan di bulan Ramadan ini agar Ramadan kita lebih optimal. Yang pertama, mari kita hadirkan keyakinan bahwa ajal itu Allah yang atur, ya. Kapan datangnya bisa tahun depan, bisa hari ini, bisa nanti malam, atau bisa besok, ya. Bisa kapan saja, kita tidak pernah tahu. Yang pasti kematian itu pasti datang. Jadi dengan kita selalu menghadirkan keyakinan, ya, bahwa kematian itu bisa kapan saja datang menghampiri kita, maka itu akan membuat diri kita lebih mempersiapkan, ya, untuk mempersembahkan yang terbaik di setiap detik perjalanan kita, termasuk di Ramadan ini. Yang kedua, bergegas melakukan kebaikan semampu yang bisa kita lakukan. Tidak perlu kita menanti, apalagi menunda atau mengatakan tapi, ya, dan lain sebagainya. Marilah kita bergegas melakukan ketaatan sekecil apapun, terlebih di bulan Ramadan ini, ya. Bisa jadi ini adalah amalan terakhir yang kita lakukan sebelum kematian datang menjemput kita. Yang terakhir, yang ketiga, buatlah target, ya. Tentukan target mumpung masih di awal-awal Ramadan, maka buat rencana yang terbaik di Ramadan kali ini, ya. Niatkan kebaikan yang terbaik yang kita lakukan, ya. Pekan depan, ya, kemudian bulan setelah Ramadan, dan tahun-tahun selanjutnya. Meskipun Allah takdirkan mungkin takdir yang lain, misalnya Allah panggil kita, tapi tak mengapa, karena kita sudah berniat dan berazam untuk melakukan kebaikan yang optimal. Saudaraku yang dirahmati Allah, andai kita tahu puasa ini adalah puasa terakhir, pasti kita sibuk berlomba-lomba melakukan kebaikan, melakukan ibadah-ibadah terbaik kita, ya. Kita tidak tertarik lagi dengan lelapnya tidur malam kita, ya. Kita melaksanakan semua ibadah dengan penuh keikhlasan, karena kita tahu ini adalah jatah terakhir, ya. Kita yakini saja bahwa ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, ya. Agar kita selalu terjaga mencintai Allah dalam kesabaran, dalam kondisi apapun, ya. Bersimpu untuk selalu mengingat namanya, menyingkap dunia yang tak pernah henti menyibukkan diri kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, bila ini Ramadan terakhir kita bisa mengevaluasi diri kita, ya, melakukan muhasabah. Sudah sejauh mana perolehan kita di dalam meraih keutamaan Ramadan? Sudah siapkah kita mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita? Sadarkah kita bahwa pernak-pernik dunia ini sering membuat kita terlena akan penghujung usia? Kita sering lupa bahwa kematian bisa datang kapan saja dan di mana saja. Bahkan diri kita masih kadang tenang bermaksiat, akan tahu kapan ajal menjemput, ya, sehingga siap untuk kembali ke jalannya. Terkadang ada pemahaman saya masih muda, ya, masih ada waktu untuk bertobat. Ini kesalahan yang fatal, karena ini akan bisa melenakan kita. Wahai saudaraku, marilah kita isi bulan Ramadan ini yang penuh rahmat, ya, dengan tekad dan semangat untuk beribadah sebaik-baiknya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengingatkan kita seperti dengan sesuai dengan hadis riwayat At-Tabrani yang berbunyi, celakalah orang yang bertemu dengan Ramadan namun dosanya belum diampuni oleh Allah. Ya. Semoga pada Ramadan kali ini kita bisa lebih baik, ya, lebih ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar menggugurkan kewajiban kita yaitu berpuasa dan ibadah yang lain. Saudaraku, cukup ini saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga Allah meridhoi kita dan mengakhiri usia kita dalam keadaan beriman dan kita diistiqomahkan dalam kebaikan. Afwa minkum fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.